Tifausia Tiasuma, atau lebih dikenal dengan nama Dr. Tifa. Dokter satu ini sepertinya memang tidak berniat benar-benar menjadi dokter. Karena ketertarikannya bukan mengobati pasien, tapi mengurusi ijazah orang lain, bahkan sampai ke makam. Dia lebih aktif di politik dibanding mengabdikan ilmunya untuk menyelamatkan orang lain. Tapi tidak heran, karena ternyata Tifa ini terafiliasi ke salah satu organisasi terlarang. Nah, pada kesempatan ini saya akan fokus untuk membongkar kepalsuan dan kedunguan dokter sesat satu ini. Saya akan membeberkan 11 bukti yang bersumber dari jejak digital yang menunjukkan bahwa Tifa ini tidak lebih dari seorang penipu dan punya agenda politik jahat. Pertama, Dr. Tifa ini ternyata aktivis ex-HTI. Jadi agenda orang-orang HTI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya itu ya, Bib? Ya. Termasuk Tifa itu kan kalau nggak salah juga aktivis HTI, ya kan? Ex-HTI. Ex-HTI. Iya. Termasuk juga Rizal Fadila. Iya. Jangan-jangan juga Refli Harun juga sudah terkontaminasi juga ikut paham-paham Darul Islam ya? Iya. Jadi sebenarnya kebencian yang mereka tebarkan ini sampai ke makam mendiang Ibu Sujiatmi pun hanya karena mereka marah ke Pak Jokowi yang membubarkan organisasi mereka HTI, ya, dan ingin membangun sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Jangan lagi dengarkan Jokowi dan keluarganya, kan begitu ya, Bibi? Dan termasuk juga membangun aktivitas-aktivitas ya untuk masyarakat atau rakyat tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Apa seperti itu? Betul. Karena apa? Karena mereka meyakinkan negara mengusung Pak Jokowi ini penuh dengan kepalsuan. Berdasarkan konsep mereka dengan propaganda ijazah palsu, dengan propaganda makam ini. Walaupun mereka punya data otentik, punya apa? Sebenarnya mereka tahu ya sebenarnya ijazah pajak ini asli dan lulusan UGM kan, tapi dibangun framing karena ada desain. Ada desain jelas. Dan itu desain jahat. Ini bukan pernyataan yang keluar dari orang sembarangan. Karena pernyataan ini datang dari Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid. Inisiator gerakan Nurani Kebangsaan ini menegaskan, Tifa adalah bagian dari HTI yang kini sudah dibubarkan. Memang sejak HTI dibubarkan, Tifa ini mulai tampil di publik menyerang Jokowi. Karena Jokowi satu-satunya presiden yang berani membubarkan HTI. Jadi semua aktivis ex-HTI ini punya dendam kesumat kepada Jokowi. Saya sependapat, ini salah satu alasan semua pentolan ex-HTI dan juga ex-FPI terus menyerang Jokowi, bahkan hingga ke keluarganya. Jadi motifnya balas dendam. Kedua, Tifa dipermalukan Diana Murni. Ibu sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang... Gimana? Tampilannya, kalau lihat tampilannya. Mbak, gini, kita bicara soal data, fakta. Itu, fakta itu. Bukan perasaan. Bukan, gini. Bukan rasa. Faktanya, dia tampilan beriman, tapi hatinya beracun. Kenapa saya katakan? Apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh, tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ, Bang. Nyambung ke situ, Bang Iman. Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh, sudah. Nyambung ke situ. Kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa. Yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok beracun. Kembali lagi. Tifa memang dipermalukan saat dialog di Rakyat Bersuara terbaru. Memang untuk menghadapi Tifa CS ini tidak perlu orang-orang berilmu tinggi. Cukup aktivis seperti Diana Murni ini. Tapi apa yang disampaikan Diana Murni, saya setuju. Tifa ini dari cara berpakaiannya santun karena berhijab. Ada kesan dia beradab dan menjunjung tinggi moral. Tapi itu hanya di pakaian, di isi otaknya dia jahat.
Bahkan sampai makam Ibu Jokowi dijadikan konten. Ibu Jokowi juga difitnah dan di-framing bukan ibu kandung Jokowi. Ini kan perbuatan sesat dan sangat jahat. Jadi jangan tertipu dengan tampilan Tifa. Kita harus menilai isi hatinya. Dan itu terlihat dari setiap ucapannya. Lihat saja, hujatan dan fitnahnya sangat keji kepada Jokowi dan Gibran. Ketiga, Tifa dipermalukan Irma Suryani Chaniago. Ada satu lagi namanya Dokter Tifa, ya kan? Itu anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh, dia orang Anies sejati itu, Tifa itu. Lah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang Dunia Ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya. Memang dia nggak, misalnya sekarang Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, ya, dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk dunia. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah SWT. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Begitu. Kan apakah itu pendukung utama Anies? Justru itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu justru mempermalukan Anies gitu, bahasa-bahasa seperti itu gitu. Nah kemudian kemarin ada yang mengatakan Pak Jokowi kalau bahasa Inggris nggak bagus. Lah kemarin dia baru baca bahasa Inggris yang itu loh, undang-undang itu loh. Bukan dia bilang law atau regulation. On other country, big country is there is no criminalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time, yeah, for us to test our undang-undang. Ya. Tapi undang-undang. Lo bahasa Inggris aja sambil ngelihat HP kok gitu ya. Itu pun belepotan ya. Iya, itu pun masih ngatain gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu nih dokter ya. Mestinya dokter ini fokus menyehatkan masyarakat melalui keahliannya sebagai dokter, ya kan, mengobati pasien kan gitu. Kok malah sibuk berpolitik terus gitu? Saya juga heran juga dengan ibu satu ini. Saya bilang, Bu, masuk aja DPR Bu, nyalonkan diri jadi anggota DPR aja biar kalau ngomong lebih terstruktur gitu loh ya, lebih punya pertanggungjawaban moral gitu. Masuk DPR aja nyalon gitu. Jadi lebih baik. Melihat peta politik 2024 lalu, memang ex-HTI dan FPI semuanya berkumpul di kelompok Anies Baswedan. Mereka memuja-muja Anies, dan seolah-olah menjadi penyelamat HTI dan FPI ketika Anies jadi presiden. Sehingga Tifa ini selalu menyanjung Anies setinggi langit. Padahal buktinya, bukan Anies yang dipanggil dunia internasional, tapi Jokowi. Jokowi diangkat menjadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Keempat, Tifa diskakmat pakar pendidikan INALIN. Orchid Park
secara naratif, karena kami juga sampai dengan hari ini semua, saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School, ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP, jenjang SMP ya, supaya tahu. UTS itu universitas negeri, public university lah. Salah satu yang terbaik di Australia. Jadi maksudnya nggak terdaftar gimana? Kalau mau ngecek apakah UTS terdaftar di pemerintahan gitu, ya tinggal tanya ke kedutaan besar Australia. Lagi pula aneh kalau ijazahnya dianggap bahwa UTS atau INSEARCH nih. Nah itu yang harus, karena Mas Gibran kan nggak pernah ke UTS-nya, jadi untuk apa dibahas UTS-nya? Jadi kalaupun mau dibahas kan INSEARCH-nya. INSEARCH itu college-nya, college pathway menuju UTS. Jadi supaya nggak rancu, karena ini omongan kan memang sudah sangat rancu ya. Orang membahas UTS, bukan UTS-nya. Lebih baik kata-kata UTS itu dikesampingkan karena Mas Gibran nggak pernah ke UTS. Untuk lebih gampangnya mungkin kita sebut INSEARCH-nya kan? Ya, INSEARCH bukan universitas. Kan udah jelas. Itu berbeda ya? UTS sama INSEARCH? INSEARCH itu milik UTS. Makanya branding mereka awalnya itu kan UTS INSEARCH. Tapi bukan UTS. INSEARCH milik UTS gitu. Di video ini kelihatan, Tifa ini hanya sok-sok pakar. Dokter tapi sok pakar hukum, pakar pendidikan, pakar digital forensik. Pokoknya semua dia ini paling ahli atau paling pakar. Padahal sebenarnya kosong. Dia hanya banyak membual saja. Karena ketika berhadapan dengan pakar sebenarnya, seperti Inalim ini, akan sangat kelihatan Tifa ini tidak berisi. Kelima, Tifa tuduh Jokowi teror dia dan anaknya. Ada dua layer. Jadi satu tuh anak-anak saya tuh jati diri mereka sudah di kuyak-kuyak ya. Iya, sudah di doxing kan. Mereka tuh udah di doxing. Oh, KTM-nya, KTP-nya, foto-foto mereka entah itu dari mana gitu udah di doxing habis-habisan. Sampai tempat kosnya mereka sekarang mesti harus pindah gitu kan. Kemudian apa kendaraan mereka sukanya di mana dan segala macam udah di doxing sama buzzer-buzzer termu-termu itu. Dan terakhir kali adalah diteror dengan ya ini saya nggak tahu ya, ini kok insiden aja gitu. Tapi anak saya itu kan kalau berkendaraan itu sangat teliti gitu. Sangat teliti, kami sangat mengajarkan untuk, tapi udah 2 kali ditabrak orang. Nah itu kan, ditabrak ya dalam keadaan. Bermobil. Bermobil. Kemudian ya terjadi sebuah 2 kali itu yang nggak masuk di akal lah. 2 kali ini dalam kurun berapa lama? Kurun ini ya beberapa bulan. Beberapa bulan kasus ini. Ya. Di sini atau di tempat kuliah mereka? Di area yang biasa mereka datangi lah begitu ya. Nah inilah makanya kemudian saya juga sudah melayangkan surat kan ke KPAI gitu kan. Saya juga sudah sekarang ini di masa-masa sekarang saya sudah melayangkan surat ke Komnas HAM sudah, ke Komisi 3 DPR, layangan sudah perlindungan saksi, LPSK sudah. Ada di antara mereka yang dengan segera merespon? Oh ya, mereka sudah merespon, tinggal nanti untuk beberapa komisi ya, dari Komisi 3, Komisi 1 sampai Komisi 10 itu mereka sekarang ini sedang pembicaraan untuk RDP. Ya, kemudian untuk Komnas HAM kami juga sudah akan ditindaklanjuti, kemudian saya juga berpikir karena saya pun juga diteror, saya mungkin juga. Apa yang Dok alami? Anak-anak kan ditabrak ya mobilnya. Kalau dokter? Ya kalau saya lebih kepada teror verbal ya. Dan ada 1 kali ya, baru 1 kali lalu agak khawatir juga karena saya kan kalau pergi kemana-mana keluar kota kan nggak pakai pengawalan gitu. Jadi saya terakhir kami keluar kota tuh dikuntit oleh 2 mobil besar gitu ya. Diapit begitu ya. Depan mobil besar 1, belakang mobil besar 1. Itu. Nah itu yang bikin saya juga ini mitigasi risiko saya nggak jalan di sini, jadi saya perlu pengawalan nih kalau keluar kota. Jadi udah sampai di situ, makanya. Di daerah mana Dok? Adalah, jadi di biasa yang saya kan punya beberapa titik ya, belum sampai keluar Jawa, tapi saya kan ada beberapa titik binaan yang setiap saat itu selalu saya datangi. Apa yang mereka lakukan? Ini mobil Dok, ini mobil besar 1, ini mobil Dok, ini apa yang mereka lakukan? Ini nggak jadi motif nih nanti kita. Jadi motif mereka. Enggak, saya pikir hanya untuk elaborasi aja. Ya, sebenarnya ketika sedang
menjalani itu ya, itu nggak ada rasa takut gitu kan. Tapi setelah kita pikir, saya sama tim ya waktu itu kita, ternyata iya gitu, karena sangat-sangat aneh gitu. Jadi ya kita diikuti, kemudian mereka berganti-ganti begitu tuh, dua mobil tuh berganti-ganti, kemudian ketika saya coba ngilang begitu, mereka ternyata nunggu di bahu jalan gitu-gitu. Seperti itu. Jadi mungkin pada saat itu tarafnya sedang teror. Ditulis nggak ininya, nomornya? Nah itu kan karena kita nggak berpikir bahwa itu ada sesuatu di situ kan. Jadi cuma ini aneh juga ya, kok dia begini terus ya sama kita. Saya di sisi kanan, dia juga ngikut kanan. Saya di tengah, dia ngikut tengah. Dan mereka berganti-ganti begitu loh. Kebetulan kendaraannya yang besar itu Pajero dengan Fortuner begitu ya. Itu yang satu merah, yang satu hitam, yang satu putih. Itu gantian kan, seperti itu. Pertama-tama kita asik karena saya seneng balap kan. Iya. Lama-lama kok aneh sih yang gitu. Dia ganti-gantiannya seperti itu. Jadi mungkin tarafnya masih teror ya, tarafnya masih menakut-nakuti, mudah-mudahan seperti itu. Narasi halusinasi Tifa ini, saya teringat seperti Amin Rais, yang juga menuduh Jokowi ingin membunuh anaknya karena terlibat kecelakaan. Nah, narasi Tifa ini mirip-mirip, hanya melakukan cocokologi, padahal tidak ada bukti apapun. Seandainya memang ada bukti, dia diteror atau diancam, harusnya itu dijadikan dasar untuk melapor ke polisi. Faktanya kan tidak. Jadi Tifa ini hanya membangun framing, dan ingin mendapatkan dukungan publik seolah-olah dia menjadi korban. Keenam, hanya Tifa yang boleh tunjuk-tunjuk. Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu kan satunya. Bentar. Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi apa yang disembunyikan dari UGM, dari Rektorat UGM sekarang ini? Kita perlu tahu. April ketika sampean bertiga datang, kami terima. Sudah. Pak jangan pakai telunjuk, Pak. Nggak bagus. Jangan pakai telunjuk, Mas Pak. Begini, Pak. Tadi begini ya. Jadi jangan pakai telunjuk, Pak. Telunjuk hanya untuk Allah, Pak. Ya, sudah. Jadi harus presiden nggak bisa keluar. KKN-nya di mana? Saya mau ketemu pejabat yang didanai sama uang kita, sama uang pajak. Saya mau ketemu sama pejabat itu. Itu pejabat-pejabat itu. Ini salah satu bukti Tifa itu penipu dan tidak beretika. Kalau orang lain, dia melarang menggunakan telunjuk. Tapi kalau dia yang menunjuk orang lain, tidak masalah. Jadi sekali lagi, Tifa ini hanya pintar memframing, tapi aslinya dia hanya seorang penipu. Ketujuh, Tifa dipermalukan Reza Indragiri. Loh, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik? Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik? Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, mana yang unpublished ya? Maksudnya tidak akan saya publish di jurnal, itu boleh saya buka. Artinya saya tidak memiliki credentiality lagi di yang saya buka. Bisa. Misalnya ya udah sebagai sebuah popular review macam itu. Jadi dari 45 itu bisa saya pilih. Mana yang saya publish melalui forum ini. Ini kan belum ada yang tuntas kan? Belum ada yang tuntas, ada beberapa yang tuntas. Pertanyaan sederhana dari Reza Indragiri ini mengungkap betapa bodohnya Tifa ini. Dan dia memang hanya tukang tipu. Mengaku peneliti, tapi tidak paham SOP penelitian. Karena memang ketika belum sampai pada kesimpulan, seharusnya sebuah penelitian itu tidak boleh diekspos. Tapi ini kan yang terjadi. Tifa dan Roy CS sudah keluar-keluar sebut ijazah Jokowi palsu. Katanya karena penelitian, tapi kemudian baru mencari bukti kesana kemari. Ini kan kelihatan Tifa ini peneliti abal-abal. Kedelapan, Tifa fitnah Ibu Iriana. Ya, Ibu Iriana itu menyatakan pernah jadi mahasiswa UMS. Ya, tapi tidak lulus. Sekarang kok ada. Ada SE-nya, ada MM-nya kan. Di GOB. Ada SE-nya, ada MM-nya kan. Bang Roy. Belum puas fitnah Jokowi dan Gibran, Tifa juga memfitnah Ibu Iriana soal gelar S2-nya.
Di video ini jelas memperlihatkan Ibu Iriana itu wisuda S2. Ibu Iriana di UMS memang sampai semester 6. Tapi kemudian setelah menikah dengan Pak Jokowi, Ibu Iriana melanjutkan S1-nya di Setia Surakarta dan S2 di Unisri Surakarta. Kesembilan, Tifa menangis minta jangan dipenjara. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Jokowi Dodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen dukurnya di penjara juga tanpa menunjukkan ijazahnya? Boleh nggak saya bicara? Saya lihat postingan, boleh nggak saya bertanya, Ibu? Saya sejak tahun berapa Ibu selalu membahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Sejak sejak beliau menjadi presiden, Bu Tifa ini selalu ini parah nih. mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi, dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik, mereka merasa dikriminalisasi gitu loh. Di video ini jelas memperlihatkan Tifa ini memang jago main drama. Karena takut dipenjara, kemudian pura-pura menangis minta belas kasihan Jokowi. Tapi setelah itu kembali melakukan fitnah, bahkan makin keji. Ke-10, Tifa ternyata ingin jadi menteri. Kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa dikira saya nggak bisa jadi menteri? Ya, kan targetnya wapres. Waduh, wapres. Ya, maksudnya orang-orang ini tuh nggak tahu gitu loh. Kita tuh siapa, berhadapan dengan siapa. Iya, iya. Kita diperlakukan seperti apa ini. Oh. Di video ini kelihatan Tifa ini punya ambisi menjadi menteri. Mungkin dia pernah berpikir kalau Anies menjadi presiden, dia bisa menjadi menteri. Di sini juga kelihatan kesombongan seorang Tifa. Ke-11, Tifa fitnah Ibu Jokowi. Bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Mohon kunci makam jangan dirusak. Ini juga menjadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Wijiatno Notomiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya. Ya, bapak 19 tahun. Kemudian kalau Ibu Sujiatmi ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi muda sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, mohon kunci makam jangan dirusak. Yang mau ngerusak ya sopo ya kan, berarti sering dirusak berarti ya kan. Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Mana sih tulisannya kok kita bisa? Ini salah satu bukti bahwa Tifa itu tidak layak disebut beradab. Karena di makam Ibu Jokowi, dia dengan entengnya mendebarkan fitnah. Dia membangun framing bahwa Ibu Jokowi yang telah almarhum itu bukan ibu kandung. Ini kan sangat keterlaluan. Dia padahal seorang perempuan, seorang ibu juga. Tapi dengan tega menebar fitnah kepada seorang ibu yang telah meninggal di depan makamnya pula. Ini sungguh tidak beradab. Jadi itulah 11 bukti jejak digital yang memperlihatkan watak asli seorang Tifa. Dia tidak layak kita sebut dokter, tidak layak disebut akademisi, apalagi peneliti. Tifa ini tidak lebih dari seorang pembenci yang sakit hati organisasi mereka menjadi terlarang dan dibubarkan Jokowi. Jadi publik harus sadar, karena yang mendukung Tifa ini hanya juga simpatisan atau pendukung XHTI dan FPI, bukan masyarakat yang waras. Jadi sekali lagi, kepada teman-teman, tolong sebarkan narasi-narasi seperti ini, agar makin banyak publik yang paham, yang mungkin termakan framing jahat mereka. Kita tidak boleh kendor semangat.
Karena Tifa Chase ini juga tidak kendor terus menyebar fitnah dan kebencian. Semua narasi sesat mereka hanya bisa kita lawan dengan narasi juga. Jadi jangan pernah lelah kita melakukan kontra narasi. Salam kontra narasi.